Brak, Mas, suara apaan itu Mas? Seru Dini. Wajahnya seketika memucat. Ia mengelus perutnya pelan. Gak tahu deh, Mas cek dulu ya, jawabku. Baru membuka pintu, tangan Dini menggenggam tanganku erat. Ia menggeleng pelan seolah ingin menahanku untuk tidak beranjak dari kemudi. Jangan keluar Mas, di luar sepi. Kita lanjutkan saja perjalanan kita, pintanya. Nggak apa dek, takutnya kita nabrak orang atau hewan peliharaan orang. Nanti kita diuber warga gimana? Tuturku was-was. Iya juga ya. Ya udah Mas, tapi ada ikut ya, ucapnya pelan. Jangan, kamu di dalam saja. Kasihan anak kita, lelaku halus yang diiringi anggukan pelan darinya. Hati-hati Mas, serunya. Aku pun mengangguk mengiyakan ucapannya. Baru saja keluar mobil, tiba-tiba kakiku seperti menginjak benda lunak dan licin. Bau yang amat sangat menguat, membuat indera penciumanku mendadak gatal. Serta-merta kuangkat kaki dan menatap benda yang terkesan lengket di jalan. Ah, sial. Teriakku begitu mengangkat kaki dan melihat benda menjijikan itu. Ada apa Mas? Teriak Dini dari dalam. Mas ngeinjek kotoran. Buatku kesal. Ah, kukira apa? Jawab Dini santai dan kembali memainkan gawainya. Aku pun mulai celingukan, mencari cara untuk membersihkan kotoran yang terlanjur terinjak olehku. Dengan tergesa-gesa, aku melangkah menuju semak-semak, tak jauh dari mobil, mencari rumputan untuk menghilangkan kotoran di sepatuku. Sedang asik membersihkan sepatu, dari ujung jalan, kulihat sinar berpendar ke sana kemari. Sinar itu tampak rendah. Semakin diperhatikan, sinar yang semula kecil itu lama-kelamaan kian membesar. Jantungku berdegup kencang. Sinar apa kiranya yang kini kian mendekat? Tuh, sinar itu tiba-tiba hilang. Tak jauh dari mobil yang kuparkirkan di pinggir jalan. Hati sudah tak karuan, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Secepat kilat, aku beranjak dan berlari menuju mobil yang berjarak cukup jauh dari tempatku berdiri. Dek, panggilku ketika mendekati mobil. Iya Mas, sahutnya dari dalam. Kamu nggak kenapa-napa dek? Tanyaku khawatir. Selamat malam Pak. Serta-merta aku terhenyak mendengar suara laki-laki tak jauh dari tempatku berdiri. Aku pun langsung berbalik dan melihat 3 orang laki-laki yang seperti seumuran denganku. Wajah mereka menegang melihatku. Tatapan mereka tajam. Iya, selamat malam Pak. Jawabku terbata. Apa Bapak tahu peraturan di kampung kita Pak? Dilarang membawa wanita di atas jam 8 malam. Apalagi yang sedang hamil, usap mereka dengan nada tegas. Kami tadi sudah bertanya kepada ibu yang di dalam mobil. Beliau sedang hamil. Bahaya Pak. Harap Bapak cepat pulang ke rumah, perintah mereka. Memang kenapa Pak? Tanyaku heran. Bapak orang baru ya? Salah seorang dari mereka bertanya. Iya Pak, saya baru saja datang dari Jawa. Tuturku sesopan mungkin. Begini Pak, di daerah kita ini masih banyak yang menganut ilmu hitam. Ia suka mencari mangsa di malam hari. Ia suka dengan ibu-ibu hamil, wanita yang sedang datang bulan, dan juga bayi yang baru lahir. Jelasnya, ini kami sedang berjaga-jaga karena kebetulan di dekat sini ada wanita yang baru melahirkan. Lanjutnya lagi, baik Pak, terima kasih buat infonya. Jawabku dengan mengulas senyum hangat. Sama-sama Pak, silakan Bapak segera pulang. Ucap mereka yang kusertai dengan anggukan. Dini rupanya sedari tadi mendengarkan percakapanku. Ia pun mengangguk seperti mengiyakan maksudku untuk mengajaknya kembali pulang. Mas cepat, lihat apa yang kamu tabrak, seru Dini. Aku pun terberanjat mengingat maksud awal dari keluar mobil tadi. Sesegera mungkin, aku berjalan ke depan mobil dan menunduk mencari sesuatu yang tadi kutabrak. Mataku mengedar mencari sekeliling mobil. Nihil, tak ada apapun.
Tiba-tiba dari arah mobilku, kulihat ada sinar terang. Sinar itu melesat mendekat. Astagfirullah, teriakku spontan. Jantungku serasa ingin copot saking kagetnya. Dadaku bergemuruh, keringat dingin mengucur. Belum sempat beranjak, sinar itu kembali muncul dan kian mendekat hingga kudengar suara ngeong, meong. Ternyata itu sinar dari sepasang mata seekor kucing hitam. Kucing itu nampak jelas terkena pantulan sinar rembulan. Entah sejak kapan kucing itu berada di situ. Ia pun langsung pergi begitu melihatku. Aku mengelus dada sembari mengucap syukur. Walaupun penuh tanda tanya, aku memilih untuk kembali masuk ke dalam mobil. Denny sudah menunggu dengan wajah yang sedikit cemberut. "Kenapa, Mas?" "Tadi aku dengar Mas berteriak," selidiknya. Gak ada apa-apa, Dek," jawabku berbohong. "Terus, apa yang ditabrak tadi, Mas?" tanyanya. "Gak ada apa-apa, Dek. Perasaan kita aja kali. Kali ini aku berkata jujur. Anehnya, Mas. Jelas-jelas tadi kita seperti nabrak sesuatu. Yowis lah, Mas. Kita pulang aja sekarang. Lama-lama serem terasa di sini," ucap Denny sembari bergidik ngeri. Aku pun mengangguk dan segera menghidupkan mobil. Belum sempat mobil pergi meninggalkan tempat, tiba-tiba mataku menangkap sosok hitam yang terbang melayang di udara. Sosok itu melesat sangat cepat ke arah mobil dan menabrak kaca mobil dengan keras. "Buk!" Penuh tanda tanya aku dan Denny saling berpandangan. Denny tampak biasa saja, berbeda denganku yang hampir saja pingsan melihat sosok hitam yang kini telah terbang kembali setelah sempat jatuh dan menabrak kaca mobil. Meskipun sempat terhuyung, ia mampu terbang kembali entah kemana. Alah Mas, kalong itu, hahaha. Denny malah tertawa terbahak melihat wajahku yang memucat. "Penakut banget kamu, Mas. Di kampungku banyak itu. Malah ada ya yang lebih gede, Mas," celetuknya. Membuatku terpaksa tersenyum. Malu juga dikata penakut. "Ya bisa, Mas. Kita pulang sekarang ya," pintaku yang disertai anggukan cepat darinya. Matanya kembali menatap gawai hingga mobil yang kukendarai kembali melewati rumah kayu misterius yang ketika lewat di depannya darahku seolah berdesir dan jantungku berdetak kencang. Kutatap sekilas jam di gawaiku tepat pukul 9 malam. Suasana jalan sangat sepi. Tak nampak satu orang pun atau kendaraan melintas selain mobilku di jalan yang cukup luas ini. Pohon-pohon rindang yang dan semak belukar di samping jalan menambah suasana mistis. Pantulan sinar bulan yang berpendar menemani perjalanan kami tak membuat rasa aman di hati. Dalam pikiran hanya ada bayang-bayangan menakutkan. Bagaimana jika tiba-tiba ada kuntilanak dan pocong yang menghadang? Wajah menakutkan dengan mata yang dikelilingi lingkaran hitam dan usus yang terburai. Memikirkannya saja aku sudah takut. Tapi tunggu, usus yang terburai. Kenapa pikiranku tiba-tiba menangkap makhluk mengerikan yang terbang dengan usus terburai? Aneh, makhluk apa itu? Mas, bentak Denny. Suara Denny yang sedikit cempreng memuyarkan lamunanku. Iya dek, jawabku tergagap. Yang benar nyetirnya Mas, hampir masuk semak tadi, bentak Denny dengan melingkarkan kedua tangannya di dada. Iya dek, ucapku pelan. Denny kembali memainkan gawainya, matanya fokus. Begitupun aku yang berusaha fokus mengendarai mobil. Mobil melaju cukup kencang. Entah kenapa perjalanan begitu sangat cepat. Seolah kami tertahan dan hanya berputar-putar di tempat yang sama. Sakit. Mobil tiba-tiba terhenti. Alhamdulillah, kami sampai juga di depan rumah. Denny langsung keluar dan masuk ke dalam rumah. Aku pun mengikutinya dari belakang. Sedari perjalanan sampai masuk ke dalam rumah, hatiku rasanya was-was. Seperti ada yang mengikuti gerak-gerik kami, seperti ada yang mengawasi. Mas, ngelamun mulu deh. Cepetan tutup pintu.
Perasaanku gak enak, kayak ada yang ngikutin. Teriak Tini dari depan pintu kamar. Nah, kok sama ya pikiranku dengan istriku? Aneh, pikirku. Tak menunggu perintahnya, 2 kali aku segera beranjak dan menutup pintu depan. Bus. Tiba-tiba retina mataku menangkap sesuatu yang melesat cepat di atas pohon kelapa. Benda itu seperti bola api. Awalnya ia tinggi, lama-kelamaan terbang rendah. Dan, Mas, ampun deh, punya suami ngeliatnya minta ampun. Ngapain masih berdiri di situ? Lagi-lagi suara cempreng Dini mengalihkan fokusku. Cuma berpaling melihat Dini, gak sampai 5 detik, bola api itu sudah hilang entah kemana. Kesal bercampur marah melihat tingkah Dini yang benar-benar menyulut emosi malam ini. Benar-benar gak sabaran. Brak. Pintu sengaja kuhentak. Setelah mengunci pintu, aku pun berlalu ke kamar mandi, membersihkan diri dan bersiap untuk sholat isya yang belum sempat kukerjakan. Srek, srek, srek. Suara gesekan lenting pohon rambutan yang tepat berada di belakang toiletku membuatku fokus terpecah. Suaranya terdengar berbeda, tak sama seperti terkena angin. Suaranya berat seperti tertindih atau ada benda berat di sana. Seketika kurasa hawa aneh menyergapku. Mas, mas. Lagi dan lagi kudengar suara teriakan Dini. Kali ini entah apa yang terjadi. Suaranya terdengar seperti orang yang ketakutan. Segera mungkin kuhentikan aktivitasku dan berlari dari toilet. Gubrak. Aku terjatuh terjauh dari toilet. Kakiku yang basah membuatku terpeleset dan kepalaku terbentur keras di lantai. Au, kakiku. Aku segera berangkat menemui Dini. Aku sempat memaksa untuk bangun. Namun semua seperti berputar dan menghitam. Semua tampak gelap. Aku tak merasakan apa-apa. Alhamdulillah mas, kamu sudah sadar. Sebuah suara wanita terdengar penuh rasa khawatir begitu mataku perlahan membuka. Kepalaku masih terasa berat. Hari ini, kaukah itu? Ucapku begitu mataku menangkap sama-sama sosok wanita yang sedang duduk di sampingku. Hari ini, aku Dini mas, istrimu. Hari ini sudah mati 5 tahun lalu. Bentak wanita di sampingku. Kutatap wanita itu lekat. Benar, ia bukan Arini. Arini sudah mati. Kapan itu terjadi? Ah, kiku. Seraya menekan kepala yang terasa sangat sakit. Apalagi jika aku memaksa untuk mengingat Arini dan semua kenangannya. Dokter, suster, tolong kami. Seru wanita yang berkerudung di sampingku sembari berteriak keras. Drap, drap, drap. Tak lama dokter dan suster pun datang. Aku segera disuntik dan tak menunggu lama aku merasa mengantuk dan kembali tidur. Sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar memaksaku untuk membuka mata. Silaunya benar-benar menyakiti mataku. Kupicingkan mataku dan kuedarkan pandanganku ke sekitar. Ruangan serba putih, semua dalam balutan putih, seperti di dalam ruangan rumah sakit. Kenapa aku bisa berada di sini? Krit. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Seorang wanita muda masuk ke kamar dengan senyum yang terulas lebar. Wajahnya amat sangat bahagia. Mas, kamu sudah sadar, sapanya. Lalu mencium pipiku dan memeluk erat. Mas, kenapa di sini, Dek? Jawabku pelan. Mas ingat aku? Tanyanya. Bola matanya membesar menatapku. Aku semakin bingung. Iyalah sayang, kamu istriku, Andini Wijayanti Kusumaningrum. Ucapku mantap. Alhamdulillah, Mas benar-benar ingat aku, pekiknya. Ia semakin erat melingkarkan tangannya di leherku. Sakit dek, rangku. Ia pun dengan segera melepaskan pelukannya. Maaf mas, ucapnya cengengesan. Dek, mas kenapa bisa di sini? Cecarku. Tadi malam mas terpeleset di depan kamar mandi. Bertepatan dengan ada yang teriak minta tolong. Dalam posisi genting itu, Ade berlari ke kamar mandi.
Tapi malah ngeliat Mas tergeletak di lantai gak sadarkan diri, jelasnya. Oh iya, Mas ingat. Kamu kenapa teriak kenceng banget tadi malam? Diriku. Ada yang teriak kenceng karena ada yang ngeliat